Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rudi Masnya di SME dalam mata kuliah Ekonomi Mikro 1. Pada pertemuan ini kita akan mengupas tema berkaitan dengan pasar monopoli. Nah, ini melanjutkan pertemuan minggu lalu ya, sebelum kita UTS. Kita sudah berbicara tentang pasar persaingan sempurna. Hari ini kita akan berbicara khusus ya, fokus pasar monopoli. Nah, sebenarnya banyak referensi yang bisa Anda buka berkaitan dengan apa dan bagaimana konsep dari pasar monopoli ini ya. Jadi pada pertemuan ini saya mencoba menyarikan ya atau memeras ya, karena durasi kita yang terbatas ya. Kita mulai dari definisi dulu. Suatu industri atau pasar dikatakan dia monopoli ya bila hanya ada satu produsen atau penjual atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai single firm. Dia tanpa pesaing langsung ya atau tidak langsung, baik nyata maupun potensial, dan output yang dihasilkan tidak mempunyai substitusi. Tidak mempunyai substitusi itu maksudnya adalah tidak mempunyai barang pengganti. Nah, dari definisi ini maka kita bisa katakan bahwa arah dari definisi ini bisa kita kaitkan dengan contoh ya, beberapa perusahaan yang memonopoli ya produk tertentu di Indonesia. Misalnya kita berbicara PLN ya, perusahaan satunya perusahaan yang mengurus listrik ya, karena kita ketahui bersama bahwa tidak ada perusahaan lain selain PLN yang mengurus bidang kelistrikan di Indonesia. Kemudian Pertamina, nah dia satu-satunya perusahaan juga. Kemudian berkaitan dengan air ya, kalau di tingkat daerah ada PDAM ya, tidak ada perusahaan lain yang yang mengurus air selain PDAM. Nah, ini contoh yang bisa memperkuat definisi dari pasar monopoli ini. Nah, kita lanjut bagaimana proses terbentuknya pasar monopoli ini. Ternyata dia disebabkan oleh beberapa faktor ya. Yang pertama ada faktor yang disebut sebagai hambatan teknis ya. Jadi bagaimana monopoli itu terjadi karena adanya hambatan teknis ya, atau technical barriers to entry ya. Jadi menghambat perusahaan lain untuk masuk pasar sehingga hanya satu muncul perusahaan yang memonopoli ya. Kemudian yang kedua adalah hambatan legalitas ya, atau legal barriers to entry ya. Itu yang kedua. Nah, kita akan kupas satu persatu. Untuk hambatan teknis ini ya. Jadi ini disebabkan oleh ketidakmampuan bersaing secara teknis, menyebabkan perusahaan lain sulit bersaing atau sulit masuk ya dalam pasar ya dengan perusahaan yang sudah ada ya. Nah, jadi kenapa ini bisa terjadi ya? Karena keunggulan secara teknis satu perusahaan itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, perusahaan memiliki kemampuan atau skill ya, dan atau pengetahuan lain ya, atau pengetahuan khusus yang memungkinkan dia berproduksi sangat efisien ya. Jadi tidak ada perusahaan lain yang bisa melawan dia berproduksi seefisien itu ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, perusahaan memiliki kemampuan kontrol sumber faktor produksi ya. Jadi dia punya kemampuan mengkontrol yang besar terhadap faktor produksi, apakah itu faktor produksi sumber daya alam, apakah itu faktor produksi sumber daya manusia, maupun ya titik yang menjadi lokasi dari perusahaannya, sehingga perusahaan lain tidak bisa melakukan itu. Nah, sehingga dia menjadi satu-satunya perusahaan yang mampu berkuasa ya, yang bisa mengontrol sumber daya alam, nanti kaitannya dengan bahan baku, sumber daya manusia yang nanti berkaitan dengan tenaga kerja, dan faktor lokasi juga dia kuasai semua, dan tidak ada perusahaan yang memungkinkan untuk bersaing dengan perusahaan tersebut. Nah, ini contoh dari hambatan teknis. Kemudian yang kedua ada namanya hambatan legalitas ya. Tentu berbicara legalitas berkaitan dengan regulasi ya, atau berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, yang pertama untuk hambatan legalitas yang pertama adalah undang-undang dan hak khusus ya. Jadi ada perusahaan yang memang di undang-undang, di dalam regulasi diberi hak khusus untuk mengurus
satu perusahaan ya, mengurus satu bidang tertentu ya. Contoh misalnya tadi saya sebutkan bahwa Pertamina disuruh urus minyak dan gas ya, kemudian PLN ya memang kegiatannya untuk mengurus listrik ya, dan itu diatur oleh undang-undang ya, dan tidak ada perusahaan lain yang ditunjuk oleh negara. Kemudian yang kedua, dia bermonopoli karena adanya hak paten ya atau hak cipta. Misal kita bisa giring pemikiran kita. Misalnya kita bicara KFC misalnya, Kentucky Fried Chicken itu. Jadi tidak semua rumah makan itu boleh menjual KFC atau Kentucky Fried Chicken karena dia berkaitan dengan hak paten atau hak cipta. Jadi KFC ini sudah ada hak patennya, ada hak ciptanya, jadi hanya bisa dijual di outlet atau di tempat atau lokasi yang memang menjadi tempat brand KFC ini ya. Jadi dia tidak bisa dijual di semua tempat. Nah, ini contoh yang faktor penyebab karena adanya hak paten atau hak cipta. Nah, itu berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya monopoli. Kemudian kita berbicara sekarang ya, karena monopoli ini tadi sudah kita sepakat bahwa dia adalah pasar ya, pasar dengan satu perusahaan yang berkuasa. Tentu tidak terlepas dengan adanya daya monopoli atau monopoli power ya, atau kekuatan monopolinya. Nah, dari daya monopoli di sini dimaksudkan adalah kemampuan perusahaan melakukan eksploitasi pasar dalam rangka mencapai laba maksimum. Jadi, seberapa besar kemampuan perusahaan melakukan eksploitasi bermonopoli dalam pasar tersebut ya. Nah, itu bisa diukur daya monopolinya ya, bisa diukur daya monopolinya. Nah, di dalam literatur ya ada namanya Lerner Index ya. Inilah indeks atau angka yang mengatur atau mengukur kemampuan perusahaan ya, berlandaskan permintaan yang dihadapi perusahaan dengan menghitung angka indeksnya. Nanti akan ketahuan dia daya monopolinya itu besar atau kecil, kuat atau lemah. Nah, di sini Lerner Index ini ya ada rumus ya. L sama dengan P min MC ya, marginal cost dibagi P ya. Jadi L-nya itu Lerner Index yang akan kita hitung, P itu harga output ya, harga barangnya. Nah, kemudian MC-nya itu adalah biaya marginal atau marginal cost. Nanti nilainya itu akan berkisar dari 0 sampai 1. Nah, semakin mendekati 1 tentu Lerner Index itu nanti atau kemampuan perusahaan bermonopoli mengeksploitasi pasar itu semakin besar. Nah, semakin ke kiri, semakin mendekati 0 ya, dia akan semakin lemah. Nah, besar kecilnya Lerner Index atau nilai L-nya itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, elastisitas harga permintaan ya. Dia nanti semakin inelastis ya, karena sifat barang monopoli itu inelastis ya, maka besar nilai L atau daya monopolinya juga akan semakin besar. Nah, kemudian yang mempengaruhi juga adalah jumlah perusahaan dalam pasar ya. Semakin sedikit jumlah perusahaan ya dalam pasar itu ya, semakin sendiri dia, maka kekuatan monopolinya juga semakin besar. Nah, kemudian interaksi dalam perusahaan ya. Makin sulit interaksi antar perusahaan ya, dalam perusahaan katakanlah yang yang homogen ya, maka makin besar juga daya monopolinya. Nah, ini berkaitan dengan daya monopoli. Nah, selanjutnya kita beralih pada
biaya sosial ya monopoli itu sendiri ya. Jadi biaya sosial dimaksudkan di sini adalah kerugian yang dialami oleh masyarakat ya kalau terlalu besar daya monopoli ini atau terlalu banyak pasar yang bersifat monopoli ya. Jadi ada beberapa kerugian yang akan dialami masyarakat ya. Sebenarnya monopoli ini kan nggak baik ya. Nah, kecuali tadi perusahaan-perusahaan yang memang sudah diatur oleh negara, tapi pada produk-produk lain itu akan bahaya kalau terjadi ya banyak ya pasar yang dimonopoli ya, oleh beberapa perusahaan ya, oleh beberapa perusahaan besar saja. Nah, pertama ya, biaya sosial atau kerugian yang dimaksud itu adalah hilang atau berkurangnya tingkat kesejahteraan konsumen ya. Karena apa? Karena semakin produk itu dimonopoli ya, tentu semakin besar otoritas perusahaan dalam hal menentukan jumlah output dan harga ya. Dia semakin semena-mena gitu ya, karena dia sendiri ya otomatis dia tidak memperdulikan ya berapa pendapatan konsumen, berapa daya beli konsumen ya. Jadi dia dengan dengan kewenangannya ya dia bisa seenaknya dalam tanda kutip ya, seenaknya dalam menentukan harga. Nah, kemudian yang kedua adalah menimbulkan eksploitasi terhadap konsumen dan pekerja. Tentu dengan semakin dimonopoli barang tersebut ya, oleh beberapa perusahaan tertentu, ini akan mengeksploitasi pertama konsumen ya, jelas ya. Tadi seperti saya katakan tadi, semakin barang itu dimonopoli, nanti konsumennya semakin sulit ya ketika si perusahaan menetapkan harga dengan sepihak atau katakanlah menentukan harga dengan semaunya ya, karena si konsumen juga harus diperhatikan daya belinya, harus diperhatikan juga pendapatannya. Nah, termasuk juga pekerja ya, tenaga kerja yang bekerja di perusahaan itu ya, karena dia sendiri yang memproduksi barang itu, jadi si pekerja juga tidak punya posisi tawar ya dalam hal berproduksi dan menghasilkan barang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memburuknya kondisi makroekonomi nasional. Nah, kalau semakin banyak perusahaan yang sifatnya monopoli, yaitu nanti akan semakin memperburuk kondisi perekonomian secara makro, karena distribusi pendapatan nanti juga akan semakin timpang ya, karena hanya ada satu atau beberapa perusahaan saja yang berkuasa di pasar ya. Sementara berbicara peluang usaha ya, itu kan harus orang punya hak yang sama ya dalam berusaha. Kemudian yang selanjutnya adalah memburuknya kondisi perekonomian internasional. Nah, jadi kalau misalnya ada satu perusahaan besar saja, satu atau beberapa perusahaan besar saja yang mendominasi, yang memonopoli perusahaan, nanti kaitannya dengan percaturan perekonomian internasional juga akan semakin terganggu ya, terutama pada negara-negara berkembang ya, negara-negara berkembang yang memang perusahaan-perusahaannya banyak dan masih kecil ya. Kalau misalnya pasar monopoli ini berjaya ya, kemudian pasti perusahaan-perusahaan besar yang ada di negara maju itu saja yang berkuasa, sehingga interaksi dengan negara-negara berkembang, terutama yang punya modal kecil, yang punya perusahaan banyak tapi modalnya kecil, itu juga tidak berjalan secara lancar. Nah, ini yang berkaitan dengan biaya sosial monopoli ya. Ingat sekali lagi, biaya sosial ini adalah sama dengan kerugian yang dialami masyarakat ya, itu biaya sosial itu ya, jika pasar monopoli ini berkuasa ya, atau perusahaan itu bersifat monopoli. Ini yang menyebabkan kemudian di beberapa negara ada undang-undang anti monopoli dan seterusnya ya, karena bahayanya dari kalau semakin banyak pasar monopoli ini. Baik, itu ya untuk pertemuan kita ya, karena durasi yang terbatas. Nanti ada tugas yang akan saya share di grup WhatsApp kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.